Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, Salam, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Oracle Jawa. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan diberikan berkah melimpah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini aku mencoba untuk membaca bagaimanakah dan apakah yang terjadi dalam pembacaan general, keuangan, karir, asmara, kesehatan, dan pesan dari malaikat penjaga kalian. Oke, kita langsung ke pembacaan untuk kalian para Pisces. Pisces, mungkin kamu itu lagi di fase penuh strategi atau emang harus berhati-hati dengan orang di sekitar kamu yang nggak sepenuhnya jujur ya. Di sini itu kayak ada sesuatu hal yang disembunyikan ya. Bisa kamu yang sedang menyimpan sebuah rencana atau orang yang ada di sekitar kamu ini yang nggak terbuka sama kamu gitu loh. Di sini itu kamu mungkin kayak pengen lagi gerak cepet ya, atau mungkin di sini itu muncul rasa ambisi dalam diri ya. Jadi kamu itu kayak nggak sabar ngadepin situasi ya. Tapi hati-hati, jangan terburu-buru, apalagi kalau itu kamu berurusan dengan pengambilan keputusan dalam kehidupan kamu ya. Semesta itu lagi nyuruh kamu rest ya. Kamu itu kayak perlu jeda dalam kehidupan kamu. Mungkin kamu capek banget secara mental dan emosional. Ini waktu yang pas buat kamu buat healing, nge-recharge energi kamu. Jangan memaksakan diri terlalu keras di sini ya. Jangan terlalu keras ke diri sendiri ya. Kasih waktu untuk tubuh kamu, pikiran kamu itu bisa istirahat ya. Meskipun kamu harus terus melakukan segala hal, tapi setidaknya itu kasih jeda. Dan di sini akan ada peluang ya, bisa di pekerjaan, di keuangan mungkin, atau mungkin di investasi jangka panjang ya. Di sini itu ada kejelasan dan akan ada kebenaran yang kamu bisa dapatkan ya. Kamu itu akan dapat insight tajam yang bantu kamu buat ngambil keputusan penting. Ini tuh kayak kamu mau dapat kesuksesan secara independen ya. Kamu akan mencapai apa yang kamu inginkan. Mungkin kamu mulai mandiri secara finansial, emosi kamu akan mulai stabil, dan berhasil menikmati segala hasil usaha kamu di bulan Agustus. Kamu itu kayak nggak butuh siapapun untuk dapat validasi gitu loh ya, karena kamu sendiri udah cukup dan kamu sendiri juga udah powerful. Jadi di sini kamu cuman diminta untuk lebih hati-hati sama niat orang yang ada di sekitar kamu, tapi jangan sampai itu menghentikan kamu dari mengejar apa yang menjadi tujuan kamu. Ambil waktu untuk istirahat, karena awal baru yang powerful yang akan datang ini bakal kamu dapetin, dan kamu itu kayak bakal berdiri sebagai versi
terbaik kamu di bulan Agustus. Dan kita lanjutkan untuk keuangan. Oke, untuk keuangan mungkin kamu ngerasa keuangan kamu ini bikin capek banget ya. Seolah semua tanggungan ada di kamu. Entah ini tagihan, target, atau mungkin kebutuhan orang lain juga kamu yang ngurusin gitu loh. Di beberapa bulan ini itu kamu udah kerja keras banget, tapi hasilnya itu kayak belum sebanding sama capek yang kamu dapetin ya. Bisa juga kamu ngerasa semua beban itu kamu yang nanggung sendiri ya. Ada kemungkinan ada perubahan di bulan Agustus ini ya. Kamu mungkin dapat pemasukan yang tiba-tiba datang ya, atau mungkin kamu harus ngeluarin keuangan yang tak terduga ya, kebutuhan yang tak terduga ya, atau mungkin kamu dapat kabar penting soal kerjaan, bisnis, atau mungkin bantuan keuangan. Ini intinya itu ada sesuatu yang geraknya cepat. Jadi kamu itu harus siap buat ngambil keputusan dengan cepat juga gitu loh. Dan ini keputusan ini akan sangat berkaitan sama keuangan kamu. Dan di sini mungkin kamu belum lihat dengan jelas ya. Mungkin ada sesuatu hal yang tersembunyi, mungkin ada penipuan, atau kamu itu masih bingung soal alur masuk keluar uang kamu ya. Bisa juga kamu itu kayak terlalu ngandelin harapan, terlalu pakai feeling tanpa perhitungan yang jelas. Kamu ini harus pakai intuisi dan logikamu itu secara bersamaan. Jangan ambil keputusan finansial dalam kondisi kamu ngerasa bingung atau takut. Kamu itu kayak lagi mikul beban berat, tapi akan ada pergerakan ya. Jadi di sini kamu harus lebih hati-hati dengan hal yang belum pasti ya. Jadi periksa ulang semua hal tentang keuangan kamu dan jangan biarin rasa takut buat lebih membutakan kamu gitu loh. Kamu di sini bisa mulai catat pengeluaran, pemasukan ya. Kalau ada tawaran itu kamu harus benar-benar ngecek detail ya, jangan langsung iya aja. Terus istirahat juga harus kamu lakukan, karena kamu nggak bisa nyelamatin semua orang gitu loh untuk masalah keuangan ini. Oke, kita lanjut untuk karir. Untuk karir itu di bulan Agustus mungkin kamu itu sama kolegamu itu lagi nggak sejalan ya. Mungkin ada miskomunikasi atau konflik kecil tapi cukup ngeganjel, atau kamu itu ngerasa kayak aku nggak cocok deh di sini gitu loh. Bisa juga kamu itu ngerasa kayak kurang dihargai di tempat kerja kamu ya. Mungkin kamu itu pernah semangat tapi sekarang itu kayak kehilangan chemistry sama apa yang kamu lakuin ya. Di bulan Agustus ini kayaknya kamu punya ide baru atau mimpi baru, atau mungkin keinginan kamu yang tiba-tiba muncul ya. Entah itu
mau ngeksplor bidang yang lebih kamu suka, atau ngambil tantangan baru, atau bahkan kamu itu kayak pindah pekerjaan ya. Di sini itu ada hal yang bikin kamu penasaran, hal yang bikin kamu mulai bertumbuh, walaupun kamu itu mungkin masih kayak ragu-ragu ya. Tapi kamu itu di sini kayak mau ngalami transisi di kehidupan kamu. Kamu itu kayak lagi menjalani proses buat pindah. Mungkin situasi yang saat ini itu cukup berat ya, tapi pelan-pelan kamu itu bisa ninggalin sesuatu hal yang bikin kamu nggak tenang ya. Mungkin kamu belum pindah secara fisik, tapi mental kamu itu udah mulai siap cari yang lebih bikin kamu damai ya, yang sesuai sama value kamu gitu loh. Kamu itu kayak lagi nggak sejalan aja memang sama apa yang kamu hadapi. Tapi kamu itu punya potensi dan ide untuk sesuatu yang lebih kamu sukai ya, yang sesuai sama passion kamu ya. Jadi di sini nggak usah terburu-buru, jalani aja proses transisi ini ya, meskipun pelan, tapi kamu pasti menuju tempat yang jauh lebih sesuai dengan hati kamu, yang bikin kamu jauh lebih tenang. Oke, kita lanjut untuk asmara untuk kamu yang menikah. Oke, kita ambil 3 kartu untuk kalian yang menikah di sini. Bentar. Untuk kamu yang sudah menikah, hubungan kamu sama pasangan itu sebetulnya sangat kuat ya, tapi juga sangat mengikat ya. Ada sisi pencapaian yang membanggakan, tapi di balik itu juga ada rasa kesepian, ada rasa ketakutan atau ketergantungan yang perlu dilepaskan ya. Mungkin kamu ngerasa kayak nggak ngerti, merasa berjuang sendiri, atau ngerasa kayak nggak didukung secara emosional, secara finansial sama pasangan ya, atau ini energi pasangan kamu ya. Ini bisa, energinya ini bisa terbolak-balik ya. Dan ini kayak bisa nunjukin ada masalah keuangan yang mempengaruhi hubungan kamu ya. Memang kamu itu kelihatannya itu strong, tapi di dalam itu masih ada yang belum terselesaikan. Atau mungkin kalian itu ngerasa kayak terjebak di pola yang toksik ya. Tapi susah keluar karena udah terlalu merasa terlalu dalam ya, terlalu terikat satu sama lain gitu loh. Oke, kita lanjut untuk kalian yang berpacaran. Kamu sama pasangan kamu itu mungkin ngerasa kayak hubungan kalian itu kayak jauh secara emosional. Salah satu dari kalian itu kayak lagi narik diri tapi nggak bilang kenapa gitu loh. Ya, nggak jujur kenapa gitu.
atau emang kebiasaan ngilang kalau lagi ada masalah ya. Bisa juga kamu ngerasa kayak capek nunggu pengertian ataupun perhatian ya. Mungkin kamu udah ngerasa kalau kamu itu banyak ngeluangin waktu, banyak ngeluangin perasaan, tenaga ya. Tapi kayak kamu itu ada pikiran buat hubungan ini mau kemana gitu. Worth it nggak sih aku nungguin atau berjuang terus gitu loh. Kapan sih dia itu kayak ngasih effort balik ke aku ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu kayaknya lagi muncul gitu loh ya. Sebenarnya di sini itu fase evaluasi buat kamu ya. Apakah kamu dapat hasil yang baik dari hubungan yang kalian jalani ini atau justru sebaliknya ya. Di sini tuh kamu sebenarnya punya power ya. Power kamu itu full buat arah hubungan yang kalian jalani. Tapi kamu itu kayak harus pegang kendali ya. Kalau kamu diem aja, hubungan yang bakal ngambang ya akan terus ngambang terus. Tapi kalau kamu memutuskan aku mau jalani ini atau aku butuh kejelasan atau tindakan, maka kamu juga bisa menggerakkan semua ke depan gitu loh. Ini juga ada keinginan kuat untuk segera move on dari kebimbangan. Mungkin kamu terlalu lama buat menunggu seseorang yang terus narik diri, tapi kamu itu mulai sadar kamu tuh butuh sesuatu yang lebih jelas, lebih nyata, lebih seimbang, dan sekarang itu waktunya kamu yang ngambil arah ya. Lanjut dengan kendali penuh, atau di sini kamu bisa melepaskan segala hal demi kesehatan mental dan kedamaian hati kamu. Jadi jangan terlalu takut buat ngungkapin isi hati kamu. Kalau memang dia care, dia akan jawab dengan tindakan. Kasih batas waktu buat diri sendiri sampai kapan kamu bisa bertahan tanpa kepastian, dan kamu itu bisa dapat seseorang yang jauh lebih baik asal kamu berani ngambil arah hati kamu sendiri gitu loh. Oke, kita lanjut untuk kamu para single mom, single dad, janda, duda, jomblo ya. Untuk kamu yang single, kamu itu bakal ketemu orang lewat event atau pesta atau tempat yang bikin kamu nyaman ya. Atau mungkin kamu itu udah mulai nyaman dengan diri kamu sendiri ya. Jadi secara energi kamu itu mulai narik hubungan yang aman, yang tulus ya. Kamu itu kayak punya inner power yang cukup luar biasa. Ini bukan tentang kekuatan fisik ya, tetapi kekuatan hati ya, sabarmu, kontrol dirimu ya. Kamu itu udah mulai dewasa dalam menghadapi hubungan ya, dan mulai nggak asal buka hati buat orang yang cuma datang buat main-main. Kamu itu tahu kapan kamu harus tahan dan kapan kamu harus kasih gitu loh. Ini magnetnya itu kayak kuat banget buat cinta yang tulus ya. Mungkin kalau kamu pernah disakitin, kamu sedang coba buat pulih dengan baik ya, dengan caramu ya, dengan sesuatu hal yang lebih slow, dengan hal yang lebih baik ya. Dan untuk pasangan di bulan Agustus ini akan datang dengan cara yang gak terduga ya. Ya mungkin ketika kamu
menghadiri sebuah pesta atau mungkin menghadiri sebuah event, dan di sini kamu mungkin belum tahu siapa, tapi semesta itu udah nulis jalannya ya. Bisa aja ada seseorang yang udah suka sama kamu tapi diam-diam, atau kamu itu bakal nemu seseorang saat kamu itu justru sibuk fokus ke diri sendiri ya, bukan nyari pasangan ya. Oke, kita lihat untuk kesehatan. Pisces, mungkin pikiran kamu itu kayak lagi overthinking gitu loh ya. Mungkin kamu lagi sulit fokus, sulit tidur, atau mungkin kamu itu lagi gampang lelah secara mental ataupun emosional. Ini bisa bikin kamu ngerasa kayak lemes, padahal fisik kamu itu nggak kenapa-napa. Jadi jaga pikiran kamu, jangan terlalu banyak mikir hal yang belum pasti. Dan di sini gaya hidup atau kebiasaan kamu yang belum konsisten ya, baik itu di makan sehat, olahraga, lagi pakai skincare ataupun suplemen tapi nggak rutin, itu harus kamu perbaiki semua. Di sini kamu harus coba buat lebih konsisten ya, buat ngejaga diri kamu, ngejaga tubuh kamu, sekaligus biar kamu itu bisa memanage pikiran kamu biar nggak terlalu stres, mulai dari tidur cukup ya, sering olahraga, jangan lupa juga untuk air putih. Karena kamu itu kadang kayak ngerasa aku baik-baik aja, padahal tubuh kamu itu lagi ngasih sinyal kecil ya. Jangan abaikan tanda-tanda dari tubuhmu, dengerin intuisi kamu. Kalau badan kamu minta istirahat ya turutin, kalau perasaan kamu mulai nggak enak ya jangan dipaksain ya. Kamu itu butuh sesuatu yang lebih terarah dalam merawat dirimu, jangan terlalu banyak rencana yang bikin kamu makin bingung ya. Fokus saja ke satu hal yang jauh lebih membuat kamu itu nyaman. Oke, kita langsung ke pesan dari malaikat pelindung kamu. Pisces, kamu itu kayak lagi di fase dimana jawaban dan kegelisahan atau pertanyaan itu nggak akan datang dari luar, tapi dari diri kamu sendiri. Tenangkan pikiran kamu, dengarkan intuisi kamu ya. Kamu itu mungkin lagi terlalu banyak cari validasi dari orang di sekitar kamu, tapi sebenarnya keputusan terbaik itu ya datangnya dari ketika kamu tenang ya. Entah itu lewat mimpi, intuisi, feeling ya. Tiba-tiba muncul aja setelah kamu istirahat ya. Jadi apapun yang kamu tanyakan dalam hati, entah itu kamu ucapin atau enggak, jawabannya ya kamu boleh percaya dan lanjut. Tapi kamu pasti bisa memilih dengan kesadaran penuh dan bukan karena terburu-buru ataupun panik ya. Coba untuk pikir ulang niat kamu. Di sini itu kamu harus mulai mikirin ketika kamu mau memulai hubungan. Coba untuk benar-benar siap buka hati, bukan cuman kesepian ya. Kalau mau keluar dari sesuatu, apakah kamu mau lari dari masalah atau milih damai? Kamu boleh dapetin yang kamu mau asalkan jalurnya itu benar dan hati kamu itu nggak ragu ya. Jadi tenangin dulu, kamu itu udah tahu arah mana yang kamu mau, tapi ambil setelah kamu ya benar-benar yakin secara hati dan pikiran. Jangan ragu ya, karena jawabannya itu
iya, tapi dengan niat yang bersih dan sadar. Oke, Pisces, sampai di sini pembacaan kali ini. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Sampai ketemu di pembacaan-pembacaan berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.